Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Rabb Tuhan semesta alam. Alhamdulillah kita bertemu kembali anak-anak yang solih dan solihah. Pelajaran hari ini adalah pelajaran hadis tentang larangan banyak bertanya. Hadis kita baca bareng-bareng, diikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Mughirati bin Syu'bata radhiyallahu anhu. Anil Mughirati bin Syu'bata radhiyallahu anhu, dari Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat. Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian durhaka kepada para ibu atau kedua orang tua. Wa wa'dal banat, dan Allah juga mengharamkan atas kalian mengubur anak perempuan hidup-hidup. Yang ketiga, waman an wahad, tidak suka memberi namun suka meminta-minta. Waman an wahad, suka meminta-minta tapi tidak suka memberi. Wa kariha lakum qila wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala juga membenci atas kalian yang banyak berbicara atau menukil pembicaraan. Wa kasratus su'al, dan Allah juga nggak suka dengan orang yang banyak bertanya. Wa idha'atal mali, dan orang yang menyia-nyiakan harta. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tolong dibaca soleh-solihah, diulang-ulang dan dihafalin. Anak-anak, penjelasan dan kesimpulan hadis yang kita pelajarin ini, yang pertama adalah haramnya durhaka kepada kedua orang tua, terutama ibu. Haramnya durhaka kepada orang tua, terutama ibu. Ingat kisah Jured, seorang yang ahli ibadah, tekun ibadah, tidak pernah bermaksiat, tapi karena setiap dipanggil orang tuanya selalu tidak cepat memenuhi panggilannya, walaupun dalam kondisi dia beribadah, sholat, tapi orang tuanya jengkel, dan akhirnya Allah hukum di dunia, dipermalukan. Ada perempuan yang hamil dan mengaku dihamili oleh si Jured itu. Padahal itu adalah karena kesalahan orang tua. Jadi akibat dari tidak baik atau durhaka kepada orang tua, terutama ibu, maka akan mengandung risiko di dunia, ada balasannya dipercepat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, haram membunuh anak baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, haram membunuh anak baik laki-laki ataupun perempuan, menggugurkan kandungan, membuang anak, dan seterusnya. Itu adalah dosa besar. Yang ketiga, haram meminta harta yang bukan hak kita. Dan meminta-minta tidak dalam keadaan darurat. Orang nggak kelaparan kok minta-minta gitu. Kalau orang yang minta-minta kalau kelaparan boleh. Padahal dia tidak suka memberi. Naudzubillah min dzalik. Orang kayak gini adalah dibenci oleh Allah. Allah mengharamkan orang yang seperti ini. Yang keempat, hal-hal yang dibenci oleh Allah adalah contohnya banyak berbicara yang tidak bermanfaat, banyak bertanya yang tidak penting, atau bertanya hal yang penting tapi bukan tujuan untuk diamalkan. Itu Allah nggak suka. Nah, tidak bolehnya mengeluarkan harta untuk perkara yang haram. Nah, tidak boleh mengeluarkan harta
untuk perkara yang haram atau menghambur-hamburkan harta pada perkara yang mubah, tidak terlalu penting tapi membuang-buang harta, memubazirkan barang. Anak-anak yang dirahmati Allah, yang perlu kita ketahui yang terakhir adalah orang tua, anak, lisan, harta, itu semua adalah amanah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harus disyukuri, harus ditunaikan hak-haknya serta dimanfaatkan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tolong diulang-ulang dibaca soleh solihah dan diisi latihannya.